Baik, salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, nama saya Fidali Hulu dengan NIM 23089026. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan materi saya tentang potensi olahraga pariwisata bahari di Indonesia. Sebelum lebih lanjut dulu, kita perlu tahu apa itu pariwisata bahari di Indonesia. Pariwisata bahari di Indonesia adalah suatu kegiatan aktivitas yang terstruktur yang dilakukan di pesisir atau di laut. Tentu kita tahu kalau kita berpikir apa itu aktivitas yang dilakukan di pesisir atau di laut, seperti yang telah dilihat pada slide di atas, ada beberapa jenis. Yang pertama, surfing. Kita tahu bahwa suatu surfing itu adalah suatu kegiatan aktivitas olahraga yang dilakukan dengan memanfaatkan ombak untuk melakukan suatu aksinya. Kemudian itu diving. Diving itu adalah suatu kegiatan dengan memanfaatkan keindahan alam di bawah laut seperti terumbu karang atau sejenisnya. Selanjutnya itu kano atau kayak. Kayak itu suatu kegiatan yang dilakukan kekuatan pariwisata dengan menyusuri perairan tenang seperti yang terlihat pada gambar di samping. Itu adalah suatu kegiatan kano atau kayak. Selanjutnya itu manfaat ekonomi dan lingkungan. Di balik itu juga ada manfaat ekonomi dari kegiatan pariwisata bahari ini. Yang pertama, meningkatkan pendapatan masyarakat. Tentu kita tahu juga dengan adanya suatu aktivitas pariwisata bahari, ini juga mendapatkan pendapatan masyarakat dengan beberapa peluang, membuka beberapa usaha atau lapangan kerja yang dapat meningkatkan perekonomian daerah tersebut. Dan selanjutnya itu membuka lapangan kerja seperti yang telah sampaikan tadi. Dengan adanya suatu pariwisata bahari, apalagi yang pariwisata tersebut aktif dikunjungi masyarakat, bahkan di mancanegara, bisa juga membuka lapangan kerja seperti penginapan atau beberapa hal lainnya. Selanjutnya itu mendorong kebersihan dan pengelolaan lingkungan. Tentu kita tahu juga bahwa dengan adanya pariwisata yang aktif, ini juga bisa mendorong masyarakat agar lingkungan tersebut nyaman untuk dikunjungi dan juga bisa memujuk masyarakat atau mancanegara untuk datang ke wisata tersebut. Selanjutnya itu promosi budaya dan kearifan lokal masyarakat. Kita tahu juga dengan adanya pariwisata bahari yang aktif, ini juga menjadi sebuah promosi atau memperkenalkan budaya tersebut. Bukan hanya dalam bentuk pariwisata, bukan hanya dalam bentuk wisata tersebut, bisa juga memperkenalkan budaya tersebut dan mulai dari makanan khasnya. Kalau di baratnya di Nias ada beberapa seperti perkenalkan budaya seperti lompat batu atau beberapa hal lainnya. Selanjutnya itu tantangan pengembangan. Di balik tersebut juga ada beberapa tantangan dan pengembangan seperti kerusakan lingkungan laut. Kita tahu juga bahwa dengan adanya pariwisata bahari yang aktif, ini juga bisa memberikan dampak negatif bagi laut, seperti kerusakan laut, kerusakan lingkungan laut. Selanjutnya itu kesadaran masyarakat rendah. Kita tahu juga bahwa pariwisata yang sering aktif dikunjungi bisa memberikan dampak seperti pembuangan sampah sembarangan, ada beberapa hal lainnya. Dan selanjutnya itu masalah keamanan dan keselamatan, yang artinya ini kurangnya fasilitas atau infrastruktur yang memadai pada saat melakukan suatu kegiatan pariwisata bahari di lingkungan tersebut. Selanjutnya itu peluang besar pariwisata bahari. Di sini juga ada beberapa peluang dari pariwisata bahari ini. Yang pertama, meningkatkan minat wisata bahari. Yang artinya ini dengan adanya wisata yang sering dikunjungi bahkan di mancanegara bisa memberikan minat wisata dari berbagai macam negara tersebut. Apalagi wisata tersebut sering dikunjungi aktif, bahkan kalau di baratnya di daerah Mentawai, apalagi di Mentawai tersebut sering bilang bahwa ombak dari surfingnya sangat luar biasa ombak. Selanjutnya itu minat perekonomian, yang kedua itu meningkatkan perekonomian daerah. Dengan adanya suatu kegiatan pariwisata bahari, ini juga meningkatkan perekonomian daerah. Baik, cukup sekian dari penyampaian materi saya sampaikan. Terima kasih. Selamat sore.